Mencegah hubungannya rusak dengan Rusia, Korea Selatan menolak tuntutan Biden untuk memasok senjata ke Ukraina. Nafsu besar Biden untuk memicu perang Ukraina telah diredam oleh Seoul. Aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan melemah setiap hari dan hanya Biden yang harus disalahkan untuk itu. Salah satu ikatan terpenting bagi Amerika Serikat baik di Asia maupun secara global adalah hubungannya dengan Korea Selatan. Namun setelah pemerintah Biden berkuasa, aliansi tersebut terus mengalami konflik. Saat kolaborasi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan mendekat, dekade ke-8 pemerintah Biden telah membahayakan integritas aliansi untuk mencapai tujuan geopolitiknya yang jahat. Menurut seorang pejabat AS, pemerintah AS sedang mencari untuk membeli 100.000 peluru artileri Hellfire dan produsen Korea Selatan untuk membantu Ukraina. Niat pemerintah AS adalah untuk mendukung upaya kontra ofensif Ukraina terhadap Rusia. Pihak pemenang Ukraina mendesak lebih banyak persenjataan serta bantuan dari AS dan Sekutu Barat. Selain itu, ini mengurangi kekhawatiran di kalangan militer AS, khususnya Angkatan Darat dan Korps Marinir yang khawatir bahwa pengiriman amunisi Hellraiser yang sedang berlangsung dari Pentagon ke Ukraina menghabiskan persediaan mereka sendiri. Pejabat pertahanan lainnya mendukung persyaratan umum kontrak dan menyatakan bahwa itu akan mengurangi tekanan persediaan terutama yang berkaitan dengan amunisi Hellraiser yang lebih banyak dikonsumsi oleh pasukan Ukraina. Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa Ukraina menggunakan hingga 7.000 butir amunisi setiap hari. Seoul sampai saat ini telah membantu militer Ukraina dengan helm, rompi anti peluru dan peralatan militer non-mematikan lainnya selain pasukan medis, dan ia telah menolak untuk memasok senjata mematikan ke negara Eropa. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengakui diskusi lanjutan atas transfer peluru artileri 155 mm dalam jumlah yang tidak ditentukan untuk menambah persediaan AS yang semakin menipis. Kementerian tersebut menegaskan bahwa negosiasi berjalan dengan asumsi bahwa AS akan menjadi pengguna akhir dari putaran tersebut dan bahwa Seoul akan mempertahankan prinsipnya untuk mendukung Ukraina tetapi tidak mematikan. Ini bukan pertama kali yang Korea Selatan menolak untuk melihat dalam pasokan senjata ke Ukraina, menyusul serangan Rusia di Mariupol pada bulan April lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Korea Selatan untuk mengirimkan senjata mematikan tetapi Seoul menolak. Beberapa hari yang lalu, sebuah laporan oleh harian Chico Aidnes mengklaim bahwa sistem pertahanan udara portable Huron dan Korea Selatan akan jatuh ke tangan militer Ukraina. Laporan itu mengancam hubungan Korea Selatan dengan Rusia. Ini sangat serius sehingga Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sendiri harus mengklarifikasi bahwa hal semacam itu tidak terjadi. Yoon mengatakan bahwa saya ingin tahu bahwa kami berusaha menjaga perdamaian dan hubungan baik dengan semua negara di seluruh dunia termasuk Rusia. Barat khususnya AS telah terlibat dalam memicu perang di Ukraina secara tidak langsung. Terlepas dari penolakan Korea Selatan untuk membantu Ukraina, pemerintahan Biden harus menunggu Seoul untuk mendapatkan senjata. Namun Yoon Suk-yeol bukanlah pemimpin Eropa manapun akan pergi menyerah dan tuntutan Biden. Ini sekali lagi telah menolak rencana jahat Biden untuk memicu perang di Ukraina. AS akan membeli 100.000 butir artileri Hellfire dan produsen Korea Selatan. AP News melaporkan. Senjata itu dibeli untuk diberikan ke Ukraina, kata seorang pejabat AS pada Kamis 10 November 2022. Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan mengakui pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai ekspor peluru artileri 155 mm dalam jumlah yang tidak ditentukan untuk menopang persediaan AS yang semakin berkurang. Namun kementerian mengatakan negosiasi tersebut berjalan dengan anggapan bahwa AS akan menjadi pengguna akhir dari putaran tersebut, sebab Korea Selatan ingin mempertahankan prinsipnya untuk hanya memberikan dukungan yang tidak mematikan kepada Ukraina. Adapun kesepakatan itu muncul ketika para pemimpin Ukraina merekan lebih banyak senjata dan bantuan untuk mengambil keuntungan dari serangan balasan yang mendorong pasukan Rusia keluar dari beberapa daerah yang telah mereka ambil alih sebelumnya dalam perang. Pejabat pertahanan lainnya mengonfirmasi garis besar kontrak dan mengatakan itu akan membantu tekanan persediaan, khususnya yang melibatkan amunisi Hellfire yang telah digunakan pasukan Ukraina pada tingkat tinggi. Sehingga saat ini Korea Selatan membatasi dukungannya untuk Ukraina dan peralatan dan pasokan yang tidak mematikan. Pada bulan April, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekan Korea Selatan untuk menyediakan senjata mematikan setelah serangan Rusia di Mariupol. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi pada saat itu bahwa mereka telah menolak permintaan senjata api pesawat dari Ukraina. Mengutip prinsip pemerintah Korea Selatan yang hanya memberikan bantuan yang tidak mematikan, namun jika benar artileri Seoul dikirim ke Ukraina, maka itu membuka kemungkinan artileri Korea Selatan dan Korea Utara ditembakkan satu sama lain, negara Zelensky. Korut telah bersekutu dengan Rusia atas perang di Ukraina, sementara juga menyalahkan AS atas krisis tersebut. Korut bersikeras bahwa kebijakan hipersonik Barat telah memaksa Rusia untuk mengambil tindakan militer untuk melindungi kepentingan keamanannya.
Namun Pyongyang telah berulang kali membantah klaim AS bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah besar peluru artileri dan amunisi lainnya ke Rusia, menuduh pemerintah Biden melakukan kampanye kotor. Para ahli juga mengatakan Korut berpotensi menjadi sumber utama amunisi bagi senjata mereka yang dibesarkan pada akar Soviet. Mereka mengatakan bahwa Korut yang telah menggunakan gangguan yang diciptakan oleh perang untuk meningkatkan uji coba rudal dapat berusaha untuk menerima sebagian imbalan transfer bahan bakar dan teknologi Rusia untuk lebih memajukan kemampuan militernya saat mengejar rudal dan nuklir yang lebih kuat. Pakar keamanan internasional mengatakan baik Korut dan Korsel memiliki persediaan amunisi yang besar karena ketegangan selama beberapa dekade di sepanjang perbatasan mereka juga ketat dan dimiliterisasi. Dalam semua pernyataan, Letnan Kolonel Angkatan Darat Matthew Marines, jubir Pentagon mengatakan pemerintah AS telah berdiskusi untuk membeli amunisi dari pangkalan industri pertahanan dan pemerintah. Menes mengatakan setiap potensi penjualan selalu mempertimbangkan kesiapan dan persyaratan militer Korea Selatan dan tidak akan mengurangi postur pertahanan dan kesiapan pihaknya untuk menanggapi ancaman regional. Dia juga menambahkan bahwa industri pertahanan Korea Selatan secara teratur menjual peralatan militer dan sistem senjata kepada sekutu dan mitra termasuk AS. Menurut Manners, dirinya tidak bisa memberikan informasi tentang beberapa cepat amunisi bisa sampai ke Ukraina. Dia mengatakan Pentagon melakukan percakapan rutin dengan Korea Selatan dan sekutu lainnya di seluruh dunia tentang cara untuk mendukung Ukraina dalam perang. Pemerintah Korea Selatan Yoon Shin-yeol membantah pihaknya telah mengirimkan senjata kepada Ukraina. Bantahan tersebut diungkapkan oleh Yoon Shin-yeol setelah mendapatkan ancaman dari Presiden Rusia Vladimir Putin. 27 Oktober 2022 lalu di Moskow, Putin menuduh Barat telah mematikan peperangan di Ukraina. Ia juga menegaskan Korea Selatan bahwa termasuk senjata ke Ukraina akan menghancurkan kedua negara. Hal itu menyisalkan Rusia akan bergerak untuk mengirimkan persenjataan ke Korea Utara. Sebelumnya, Korsel telah mengirim rompi anti peluru, helm dan alat militer tak mematikan, serta suplai medis di Ukraina, namun mereka menolak permintaan Ukraina untuk persenjataan. Meski menjadi sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan tetap tak memberikan Ukraina bantuan persenjataan mematikan. Mereka juga menolak menghindari permusuhan dengan Rusia, baik karena alasan ekonomi maupun pengaruh yang diberikan Moskow atas Korea Utara. Invasi Rusia ke Ukraina juga dimulai 9 bulan lalu, telah membunuh ribuan orang, membuat jutaan orang harus pindah, mengguncang ekonomi global dan membuka kembali perbedaan di era perang dingin. Putin sendiri membela perangnya dan menyalahkan AS serta Barat karena mengeruncing konflik di Ukraina. Ia menambahkan Barat telah bermain dengan apa yang disebutnya dengan permainan geopolitik yang berbahaya, penuh darah dan kotor yang kini membuat kehancuran di seluruh dunia. Sebagai sekutu AS, Korea Selatan ditekan oleh pemerintah Biden untuk membantu Ukraina di tengah perang dan Korea Selatan tunduk pada tekanan tersebut. Satu pernyataan, ya, hanya satu pernyataan saja dari Vladimir Putin yang mengubah semuanya. Seoul hingga saat ini telah membantu militer Ukraina dengan helm, rompi, anti peluru dan peralatan militer tidak mematikan lainnya sehingga pasukan medis. Namun beberapa hari yang lalu, sebuah laporan oleh harian Chico Aidines mengklaim bahwa sistem pertahanan udara portable Kairon dan Korea Selatan akan jatuh ke tangan militer Ukraina. Jadi sesuai rencana, Korea Selatan secara tidak langsung akan memberikan Ukraina persenjataan senilai 2,9 miliar melalui Republik Ceko. Langkah itu dinilai sebagai perubahan dalam kebijakan Korea Selatan mengenai Rusia. Presiden Putin mengeluarkan peringatan ke Korsel setelah pengungkapannya pada pertemuan puncak spesialis kebijakan luar negeri internasional yang disebut dengan Klub Diskusi Moldau. Mereka melaporkan Putin menuduh Barat mengorbankan perang. Putin menambahkan bahwa Barat terlibat dalam permainan geopolitik yang berbahaya, berdarah dan kotor yang menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Ketika ditanya apa pesannya kepada orang-orang Eropa dan AS, dia berkata, Rusia adalah teman Anda dan kami telah melakukan segalanya selama beberapa dekade dan siap untuk melakukan segalanya di masa depan untuk memperkuat hubungan kami. Segera setelah Putin mengeluarkan peringatan itu, Korea Selatan membantah mengirim senjata mematikan ke Ukraina. Presiden Korsel Yoon Shin-yeol mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kemanusiaan dan damai ke Ukraina dalam solidaritas dengan masyarakat internasional, tetapi tidak pernah senjata mematikan atau hal semacam itu. Ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang mereka ikut sejak awal perang, di mana Korsel telah menolak permintaan Ukraina untuk sistem anti pesawat pada bulan April yang lalu. Oleksiy Reznikov, Menteri Pertahanan Ukraina, telah mengajukan permintaan tersebut selama percakapan telepon dengan Sung Wook, Menteri Pertahanan Korea Selatan. Jelas, Korea Selatan juga telah disalahartikan oleh narasi media Barat bahwa Rusia dapat dengan mudah dilewati. Tapi pernyataan Putin membunyikan lonceng alarm ke Korea Selatan. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 90-an.
Hubungan mereka meningkat pada tahun 2008 ketika Seoul oleh Moskow meningkatkan hubungan bilateral. Mereka menjadi kemitraan kooperasi strategis. Sejak itu kedua negara hanya memperkuat saluran kolaborasi pemerintah dan pemerintah mereka dan meningkatkan pertukaran tingkat tinggi.